Pria itu diam-diam menaruh korek ke dalam kap lampu, lalu saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan, ia cepat-cepat meletakkan puntung rokok di atas korek, lalu mengubah dirinya menjadi seorang turis biasa. Pada saat ini sang pakar kebetulan berjalan ke arahnya, jadi ia langsung menabrak bahu orang itu dan berhasil mengambil name tag orang itu. Jadi ia langsung masuk ke area pameran dan tidak panik sama sekali saat menemui pemeriksaan keamanan. Kemudian korek itu tiba-tiba meledak dan semua orang menjadi panik dan seluruh ruang pameran menjadi kacau. Pengawas segera memerintahkan anak buahnya untuk mematikan listrik. Pada saat lampu padam, pria itu mengambil kesempatan untuk menyelinap ke ruang pameran, lalu diam-diam bersembunyi dan mengamati setiap gerakan pengawas di dalam berangkas. Lalu ia melihat sekelilingnya dan menyadari ada kunci kombinasi pada pintu berangkas itu. Melihat kunci berangkas di tangan orang lain, sebuah ide berani langsung muncul di benaknya. Keesokan harinya, ia mengajak rekan satu timnya ke sebuah jamuan makan dan mengarahkan pandangannya kepada eksekutif bank tersebut. Jadi ia meminta rekannya untuk mendekatinya dan memulai percakapan. Sambil menari mengikuti alunan musik, ia segera mengambil kunci dari saku pengawas lalu menyerahkan kunci itu kepada pria itu tanpa ada yang menyadarinya dengan berganti pasangan dansa. Tapi ketika mereka mengira semuanya terkendali, sang pengawas tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Untungnya pria itu bergegas kembali kepadanya tepat waktu dan memasukkan kunci itu langsung ke dalam saku celananya. Saat malam sudah larut, pria itu memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke dalam museum. Pertama-tama ia menyebarkan segenggam permen ke lantai, menjatuhkan dua petugas keamanan di tempat itu. Kemudian ia melakukan putaran yang indah yang membuat kedua petugas itu pingsan dan ia segera menghubungi rekannya melalui intercom untuk melakukan langkah pencurian selanjutnya. Setelah mematikan sistem sirkuit, ia tiba di depan pintu besi, tapi kunci kombinasi itu sama sekali tidak berguna bagi pria itu. Lantas ia menghubungi rekannya agar dapat membuka tempat itu. Namun ketika semuanya berjalan lancar, sistem keamanan tiba-tiba diaktifkan. Ternyata masih ada keamanan di balik lukisan itu dan mekanisme di baliknya pun terpicu. Melihat pintunya telah tertutup, rekannya segera menyelamatkan dengan kursi rodanya. Ia hanya menempelkan beberapa potong plester di pintu silinder, lalu segera memutar bahan peledak dan sebuah lubang besar langsung meledak di permukaan sekelar pintu silinder. Mereka pun harus melarikan diri secepat mungkin, namun begitu mereka sampai di sudut jalan, mereka melihat segerombolan pria berwajah garang telah menunggu. Menghadapi tembakan terus-menerus, keduanya tak mampu melawan dan hanya bisa menghindari peluru. Untungnya, ruangan itu diselimuti kegelapan yang mengakhiri pertempuran untuk sementara. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, rekannya memberi sinyal rahasia melalui bayangan yang terpantul di dinding. Pria itu segera melemparkan bom dan rekannya menyundulnya hingga ke arah penjaga. Meskipun lawannya melancarkan serangan tepat waktu, serangan itu dapat dengan mudah dihindari. Rekannya mengeluarkan potongan plester terakhir memberi isyarat kepada pria itu lalu membuangnya. Maka ia pun langsung menendang bahan peledak itu ke arah lawan. Mereka pun berhasil menghancurkan semua lawan. Akhirnya mereka berhasil lolos.